Perkenalkan saya Ferry dari kelas 10 A, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tumben sudah jam pulang sekolah, Ferry masuk di ruangannya Bapak. Ada yang bisa Bapak bantu? Iya, Pak, saya sengaja menunggu Bapak karena ada sesuatu hal yang saya ingin komunikasikan ke Bapak. Oh iya, silakan. Tapi Pak, saya masih bingung nih harus mulai dari mana, Pak. Kamu tidak perlu bingung. Di sini Bapak akan mendengarkan semua yang kamu sampaikan. Nak Ferry juga tidak perlu khawatir. Apapun yang Nak Ferry sampaikan dan ungkapkan, Bapak jamin kerahasiaannya karena hanya Bapak dan Nak Ferry yang tahu nantinya. Dengan begitu kita bisa sama-sama nih menyelesaikan apa masalah yang terjadi. Baiklah, Pak. Tapi Pak, kira-kira nanti ini berapa lama ya waktunya, Pak? Serta apa kita masih bisa bertemu di lain hari, Pak? Oh iya, terkait waktunya tidak usah terburu-buru. Waktu kita sesuaikan saja. Masih ada 45 menit sebelum waktu sholat, jadi kita manfaatkan waktu yang ada. Kalau nanti masih dirasa perlu, kita bisa bertemu kembali di hari lain. Kamu bisa hubungi Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu coba Nak Ferry kemukakan apa yang Nak Ferry rasakan pada saat ini. Ya, baik, Pak. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa sedih, Pak, dan hubungan saya dengan teman saya ini jadi kurang baik, Pak. Bisakah Nak Ferry menceritakan lebih detail apa yang terjadi di antara Nak Ferry dengan teman-temannya? Iya, jadi begini, Pak. Kemarin itu saya dan teman saya mengadakan kegiatan pameran. Namun ketika acara tersebut sudah mau dimulai, ternyata masih ada beberapa peralatan yang belum ada di lokasi, Pak. Sehingga acara tersebut sedikit terhambat dan kami ditegur oleh guru kami, Pak, begitu. Kalau boleh Bapak tahu nih, apa yang membuat peralatan itu belum ada di lokasi? Begini, Pak, saat itu kan kegiatannya itu dimulai pagi-pagi, Pak. Jadi saya sudah mengingatkan teman saya untuk mengecek apa saja perlengkapan yang belum ada. Karena kebetulan saya juga anggota di bagian perlengkapan dan ternyata ada perlengkapan yang belum ada, yakni bos sara yang dipakai untuk pembukaan. Jadi saya meminta teman saya untuk mengambilnya di lokasi peminjaman. Namun ternyata di lokasinya itu, Pak, tidak ada orang. Jadi kami coba hubungi dan katanya pagi-pagi baru bisa diambil. Keesokannya saya langsung bergegas, namun karena lokasinya cukup jauh sehingga saya terlambat sampai di lokasi pameran. Teman-teman saya pun kelihatan kesal karena mereka dari tadi menunggu, Pak. Jadi saya merasa tidak bisa diandalkan sejak hari itu, Pak. Saya memahami bagaimana perasaanmu saat itu. Jadi kamu merasa bahwa ini adalah kesalahanmu karena gara-gara kamu terlambat membawa peralatan itu ke lokasi. Iya, Pak, betul sekali. Sebelumnya apakah semua perlengkapan yang dibutuhkan itu sudah dicek? Iya, Pak. Jadi 2 hari sebelum kegiatan saya dan teman-teman saya sudah mengecek perlengkapan yang dibutuhkan dan semua itu memang ada masing-masing pertanggungjawabannya, Pak. Kebetulan yang bertanggung jawab di bagian itu sedang sakit, jadi saya berinisiatif untuk membantunya, Pak. Lah, justru itu bagus dong karena kamu mau untuk membantu teman kamu. Iya, Pak. Sekarang coba kamu ceritakan nih bagaimana perasaan kamu pada teman-temanmu. Ya, baik, Pak. Sejak saat kejadian itu saya merasa teman-teman saya mulai terus menyalahkan saya dan mulai membenci saya. Saya merasa teman-teman ini sudah malas berhubungan lagi sama saya. Jadi saya memutuskan menarik diri dari mereka sehingga saya kebanyakan menyendiri, Pak. Dan murung di rumah. Sesekali juga saya menangis apabila teringat kembali dengan kesalahan pada saat itu, Pak. Sebelumnya apakah kamu pernah membicarakan terkait hal itu dengan temanmu? Untuk hal itu, Pak, belum saya bicarakan, tapi tidak tahu kenapa saya merasa mereka menyalahkan saya dan tidak mau lagi bersama saya. Lalu bagaimana dengan temanmu yang sakit?
Dia terlihat cukup santai sih Pak, dan masih bersama dengan teman saya yang lain. Sesekali memang kadang ada teman saya yang bertanya kenapa saya sudah jarang kumpul bareng, dan ada pula yang bahkan mengajak saya untuk ikut berkumpul bareng. Tadi teman Nak Ferry menanyakan bahkan mengajak Nak Ferry untuk berkumpul bersama. Itu tandanya mereka tidak benci dong dengan Nak Ferry. Iya sih Pak. Nah, sekarang coba kita sama-sama pikirkan nih. Nak Ferry bermaksud untuk membantu temannya. Namun karena jaraknya yang memang cukup jauh sehingga Nak Ferry terlambat. Teman-teman Nak Ferry selalu mengajak Nak Ferry untuk kembali berkumpul bersama. Namun Nak Ferry memilih untuk menarik diri dari mereka. Bagaimana yang harus saya lakukan Pak menurut Bapak, yang cara paling tepatnya gitu? Oke, sekarang coba Nak Ferry tenangkan dulu dirinya Nak Ferry. Kita pikirkan secara bersama-sama. Apakah dengan menarik diri dari mereka itu membantu Nak Ferry menyelesaikan masalah? Bukannya dengan begitu kamu hanya akan merasa terus bersalah? Iya sih Pak, sepertinya saya hanya menambah masalah. Seharusnya saya memang tidak seperti itu. Tetapi saya harus bagaimana Pak agar saya tidak terus merasa bersalah? Tentunya ada banyak cara sih yang dapat dilakukan. Coba Nak Ferry utarakan bagaimana menurut Nak Ferry cara mengatasinya. Untuk itu Pak, saya masih bingung Pak. Oh, masih bingung ya. Oke, mari kita pikirkan bersama-sama. Insyaallah Nak Ferry pasti bisa. Setelah saya pikir-pikir sih Pak, saya sadar ini bukan sepenuhnya kesalahan saya. Tidak seharusnya juga saya menarik diri dari teman-teman saya. Seharusnya juga saya membicarakan dengan baik kepada mereka agar saya dan dengan mereka itu tidak salah paham. Nah, betul sekali. Setiap orang bisa luput dari yang namanya kesalahan. Dalam pertemanan, komunikasi pun penting agar kalian dapat saling memahami satu sama lain. Kamu juga belum mengetahui bagaimana perasaannya teman kamu. Oh iya, wah begitu ya Pak. Nah, terus coba sekarang Nak Ferry coba bangun pikiran positif dalam diri Nak Ferry. Bisa saja apa yang Nak Ferry pikirkan atau rasakan pada saat ini justru sebaliknya yang terjadi dengan teman Nak Ferry. Bisa saja Nak Ferry berpikir mereka menyalahkan Nak Ferry, tapi ternyata tidak. Cobalah untuk hilangkan dulu pikiran-pikiran negatif dan coba bangun pikiran-pikiran positif tentang teman-temannya Nak Ferry. Iya Pak, saya juga berpikiran begitu. Saya akan mencoba berpikiran positif tentang pandangan mereka ke saya. Lalu kira-kira bagaimana ya Pak agar saya bisa memulai pembicaraan dengan mereka? Iya, kan tadi kamu mengatakan bahwa teman kamu itu masih sering mengajak kamu untuk kumpul bareng. Nah, kenapa tidak di situ saja nanti kamu terima ajakannya dan bicarakan dengan mereka? Oh iya, betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana? Mungkin besok teman-teman saya akan berkumpul dan kebetulan saya juga diajak Pak. Di sana coba nanti saya bicarakan dengan mereka Pak. Wah, saya senang sekali dengan semangatmu saat ini. Iya Pak, soalnya tidak enak kalau sendiri terus Pak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Nak Ferry setelah menceritakan apa yang Nak Ferry rasakan pada saat ini? Saya sekarang sudah merasa lega Pak dan sudah tidak apa-apa, maksudnya tidak sedih lagi. Segera saya coba temui teman-teman saya pada pertemuan besok Pak. Alhamdulillah, Bapak turut senang. Sukses ya untuk besok Nak Ferry. Iya Pak, doakan yang terbaik ya Pak. Dengan senang hati Bapak akan selalu mendoakan dan mendukungmu. Nanti hasilnya jangan lupa dikasih tahu ke Bapak. Oh iya Pak, siap. Oke, tidak terasa nih sudah banyak sekali yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Bagaimana kalau kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya? Oh iya Pak, tidak terasa. Jadi kita lanjutkan lain kali saja Pak, karena saya sudah mengambil jam istirahatnya Bapak. Beberapa hari lagi saya kemari lagi ya Pak. Oke, baik. Jangan lupa ya bicarakan dengan teman-temannya.
Saya senang bisa menemani Nak Ferry berbagi cerita pada hari ini. Ya, baik Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.